So hi, welcome back di hari ke-47 Road to 1 Million Series. Dan ya, video ini cukup berbeda karena saya mencoba format yang baru, yaitu angle kamera yang baru. Kenapa? I don't know, I just want to make it, and ya, tidak ada salahnya untuk mencoba hal yang baru. So, jika kamu baru di channel saya, perkenalkan, nama saya Andre dan saya memiliki goals untuk mendapatkan 1 miliar rupiah dan akan saya dokumentasikan perjalanan saya dari 0 menuju 1 miliar rupiah. Mengapa saya melakukan ini? Apa sebenarnya alasan saya untuk mendokumentasikan perjalanan saya ini? Yang pertama adalah saya suka membuat konten. Saya suka berbagi sesuatu kepada orang lain, khususnya melalui konten. Dan saya ingin membuktikan bahwa semua orang bisa sukses, bisa meraih 1 miliar rupiah. Dan akan saya buktikan di Road to 1 Million Series ini. Dan ya, ini adalah hari ke-47 dalam usaha saya dalam meraih 1 miliar rupiah. Dan jika kamu bertanya, metode apa atau cara apa yang saya gunakan untuk meraih 1 miliar tersebut? Jawabannya adalah melalui e-commerce bisnis atau digital marketing. Garis besarnya adalah saya akan melakukan sesuatu secara online untuk meraih 1 miliar rupiah. Kenapa saya memilih bidang ini atau cara ini? Pertama, saya suka untuk bekerja dimanapun dan kapanpun, dan saya juga tidak ingin memiliki bos atau atasan. Saya adalah bos saya sendiri, dan saya rasa salah satu cara yang bisa memenuhi apa yang saya inginkan yaitu digital marketing dan juga e-commerce bisnis ini. Saya bisa bekerja di rumah, di kafe, dimanapun, selama ada internet, laptop, dan juga HP. Dan alasan kedua, mengapa saya melakukan e-commerce bisnis ini adalah, menurut saya, jika kita bisa menguasai keterampilan dalam menjual atau sales, maka uang bukan jadi masalah utamanya. Yang saya tahu, jika kita bisa menjual atau berjualan, uang gampang untuk didapat. Dan setahu saya orang kaya itu juga berjualan. Entah itu fashion, beauty, makanan, otomotif. It's a lot of things. Yang jelas mereka juga berjualan. Benar. Maka dari itu saya mencoba untuk menggeluti atau menekuni bidang ini. Dan jangan salah, saya juga baru dalam bidang ini karena sebelumnya saya bekerja di restoran yaitu Migacuan. Kamu bisa melihat video lain saya yang menjelaskan mengenai background saya. Dan ya, saya belajar dari banyak sumber, dari YouTube, ChatGPT, blogs, e-course, e-book, dan juga buku. Karena menurut saya di era sekarang kita memiliki kemampuan atau cara yang jauh lebih mudah untuk mendapatkan suatu informasi. Zaman dulu, kakek nenek kita, kalau kita pengen dapat informasi, kita harus beli buku, kita harus tanya kepada seseorang yang sudah berhasil, dan itu cukup sulit, butuh tenaga yang banyak, uang yang banyak, dan juga waktu yang banyak. Dan sekarang di era kita, mencari informasi itu jauh lebih mudah. Pakai HP, tinggal ketik di Google tutorial A, B, C, D. Kita juga punya ChatGPT, tinggal tanya tutorial mendapatkan A. Caranya sudah jelas, tinggal kita lakoni. Kita juga bisa mencari informasi dari YouTube. Banyak sekali cara yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan suatu informasi yang bisa kita gunakan untuk meraih kesuksesan. Pertanyaannya adalah, mau enggak saya atau kamu untuk mendapatkan informasi ini yang bisa membantu kita meraih kesuksesan? Kalau tidak mau ya, kita tidak akan berubah, kita tidak akan mendapatkan hasilnya. Karena yang membedakan orang sukses dan yang tidak sukses adalah aksi mereka, take action sekarang. Karena hidup akan berubah ketika
mengambil suatu tindakan. Kalau kita tidak mengambil suatu tindakan, kita tidak akan berpindah kemanapun, oke? Contohnya saja di depan ada emas, tapi kita nggak mau gerak nih, nggak mau ngambil, ya kita nggak dapat apa-apa. Orang lain yang akan dapat, orang lain yang akan ambil, dan orang lain yang akan mendapatkan keuntungan. So, garis besar dari semua ini adalah aksi, oke? Dan update untuk hari ke-47 ini adalah saya masih mengerjakan produk saya. Dan saya juga sudah menuliskan cukup banyak hal apa yang harus saya lakukan atau to-do list yang perlu saya lakukan, job apa yang harus saya garap. Dan sejujurnya semuanya berbasis online. Marketing, landing page, copywriting, konten, video, gambar, a lot of things. Tapi intinya itu semua adalah online stuff. Dan aku suka, I love it. Dan saya tahu kualitas saya juga masih kurang bagus, tapi itu adalah hal yang bagus karena saya sadar kalau kualitas saya kurang bagus, berarti saya harus terus mencoba untuk meningkatkan kualitas saya. Karena saya percaya jika kita ingin meningkatkan quality, salah satu caranya adalah meningkatkan quantity kita. Semakin sering kita melakukan sesuatu, maka semakin baik hasilnya. Contohnya, kita ingin mahir dalam memasak. Mungkin di hari pertama masakan kita nggak enak, tapi semakin sering kita memasak, maka hasilnya akan lebih baik lagi. Mungkin di hari pertama nggak enak, gosong atau nggak enak, nggak sesuai. Kita lakukan terus sampai akhirnya di hari ke-7 lebih enak, lebih matang atau lebih bagus. Lalu di hari ke-14 lebih enak lagi. Di hari ke-21 enak lagi. Intinya adalah the more you do, the more you get. Semakin sering kamu melakukan sesuatu, maka hasilnya akan jauh lebih baik lagi. Dan itu adalah alasan mengapa setiap hari saya membuat konten. Itu adalah alasan mengapa setiap hari saya berbicara di depan kamera. Karena saya ingin memperbaiki skill saya dalam berbicara, saya ingin meningkatkan kualitas saya dalam berbicara di depan kamera. Dan ya, saya baru saja menjelaskannya, semakin sering saya berlatih, semakin sering saya berbicara di depan kamera, maka hasilnya akan lebih baik lagi. Saya lebih lancar, saya lebih pede, saya lebih enak dilihat, dan itulah usaha saya dalam meningkatkan value saya. So, itu saja update untuk hari ke-47 ini. Dan banyak sekali ide dan rencana yang ada di kepala saya. Dan saya yakin kedepannya akan jauh lebih baik lagi. Saya tidak sabar untuk menjalani hari-hari saya. I'm so excited. And I wish you feel the same. Thank you for watching. I wish you all the best. Sampai jumpa di hari ke-48.